Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Garmita Febriadi Widaningsih. Saya adalah guru biologi di SMA Dwi Warna Boarding School Parung Bogor. Baik, langsung saja. Saya ingin memperkenalkan sebuah media pembelajaran yang saya gunakan ketika PJJ kemarin dengan tema virus atau materi virus. Saya membuat indikator pencapaian kompetisinya sendiri, yaitu adalah siswa-siswi atau peserta didik mampu untuk memberikan informasi terkini terkait penyebaran virus COVID yang ada di seluruh dunia menggunakan Padlet. Aplikasi ini sepertinya mungkin sudah familiar di telinga Bapak atau Ibu semuanya. Namun izinkan saya untuk mungkin mengingatkan, dan saya menggunakan satu variasi yang berbeda yang mungkin banyak juga yang belum mengetahuinya. Biasanya kita tahu Padlet itu adalah sebuah dinding virtual di mana nanti siswa memberikan komen atau memberikan tanggapan, lalu muncul di sebuah wall atau dinding, dan nanti kita bisa melakukan upload, membuatnya ke PDF dan dijadikan sebagai portofolio. Nah, saya membuat dengan sesi cara yang sedikit berbeda karena memang saya ingin siswa memberikan informasi terkait info terkini penyebaran COVID di dunia. Kita langsung saja kita buka ke browser atau kita pakai Chrome. Saya langsung klik Padlet, ya. Nah, nanti kita akan diarahkan. Nah, di sini ada suatu tampilan, ya, diminta untuk login. Baik, Bapak Ibu semua, Padlet itu tidak hanya bisa diakses di web atau di laptop atau di PC. Ini juga ada di Google Play Store. Jadi Bapak Ibu juga bisa melakukan download, lalu tinggal edit di HP Android gitu ya. Jadi simple. Kita bisa login, lalu ini saya memilih login dengan akun Google supaya lebih cepat. Oke. Kemudian sebentar, kita membutuhkan waktu cukup lama. Langsung saja. Nah, kita akan masuk ke sini ya. Jadi memang karena akun ini adalah akun yang free, jadi satu akun itu hanya dibatasi 3 Padlet. Tapi tidak perlu berkecil hati, karena setiap kali kita membuat Padlet dan pengen tetap mempertahankan Padlet tersebut, tidak perlu dihapus. Kita tinggal memindahkan Padlet kita ke archive atau archive. Nanti kita tinggal klik di sini. Nah, ini adalah banyak sekali Padlet yang sudah saya buat dari awal saya mengenal Padlet. Nah, sedangkan ini yang sudah kemarin saya buat, yaitu kelas 10 IPA dan 10 IPA B, satu siswanya, satu kelasnya itu ada sekitar 30 orang. Untuk make Padlet, untuk membuat Padlet baru, biasanya mungkin ya banyak yang menggunakannya tipenya wall atau dinding, atau grid yang bisa kita susun secara bebas kolomnya, atau self, jadi nanti dibatasi. Misal ini biasa untuk dilakukan kalau misalkan mau ada presentasi per kelompok. Jadi misalkan kelompok 1 dibatasi, kelompok 2 dibatasi, dan seterusnya. Jadi stack content in a series of column. Jadi satu kelompok hanya boleh memberikan pendapatnya di satu kolom itu aja. Yang lain untuk kelompok yang lain. Kolom lain hanya untuk kelompok yang lain. Kemudian, ini yang saya gunakan adalah yang map. Oke, yang map kita kembali lagi. Jadi ini sangat berguna sekali untuk saya, terutama untuk materi yang ingin saya dapat itu ya. Jadi siswa memberikan informasi atau update berita terkini terkait penyebaran COVID. Saya pilih kelas 10 IPA B. Nah, di sini ada judulnya penyebaran virus SARS-CoV penyebab COVID-19 di seluruh dunia. Silahkan berikan informasi terkait update atau berita terkini penyebaran COVID-19 di beberapa negara di dunia sesuai dengan bagian kamu. Jadi satu siswa di kelas itu saya pilih ada yang nanti ke bagian negara Amerika, ada yang ke bagian negara Indonesia, ada yang ke bagian negara Jepang, dan seterusnya. Nah, ini kita bisa lihat contohnya, misalkan di Indonesia. Nah, di sini yang mempresentasikan adalah atas nama Putri Hajarati. Dia memberikan foto, bisa memberikan foto, video. Jadi Padlet ini sangat bermanfaat sekali. Kita bisa mengakses, memberikan link gitu ya, melakukan komen, atau misalkan kita melakukan like atau menyukainya gitu ya. Nah, untuk melakukan pembuatannya sebenarnya mudah, seperti kalau misalkan kita membuat dari awal. Di sini kalau misalkan kita mau lakukan edit, nah di sini ada tulisan modify. Di sini nanti setiap kali membuat Padlet pasti akan diminta untuk menuliskan judul, deskripsi,
icon itu mungkin tidak perlu ya, tidak terlalu penting. Map style, jadi di sini boleh diganti-ganti nih mapsnya itu ya, jadi mau diganti yang black and white, mau yang brown gitu ya, mau yang blue atau yang lain, silahkan, bebas sekali. Ini sesuai dengan selera dari Bapak Ibu guru. Fontnya juga mau diganti, kebetulan memang di sini Padlet menyediakan fontnya cukup terbatas, tidak terlalu banyak. Nah, di sini attribution, jadi setiap kali ada yang melakukan posting, maka namanya akan muncul. Jadi kita tahu nih siapa aja yang udah memberikan komentarnya. Saya izinkan orang lain untuk komen, tapi kalau misalkan tidak nyaman gitu ya, khawatir nanti malah terlalu banyak spam, boleh dinonaktifkan. Lalu untuk reaction boleh berupa like, vote, star, grade, atau memberikan nilai, atau tidak perlu diadakan juga tidak apa-apa. Oke, kemudian sudah. Nah, kalau sudah, ini cara. Oke, sebentar di save dulu. Nah, kalau misalkan sudah, tinggal kita share. Share-nya gampang. Bisa kita linkkan, kita tinggal copy link. Nah, nanti copy linknya kita kasih ke siswa, atau kita kirimkan ke Google Classroom ya, atau misalkan kita email dan seterusnya itu, atau kita masukkan ke website, atau kalau misalkan kita punya blog, kita bisa melakukan embed untuk langsung ke blog kita. Nah, ini adalah hasil dari PJJ kemarin, yaitu dengan tema penyebaran virus SARS-CoV penyebab COVID-19 di seluruh dunia. Silahkan disaksikan. Ini adalah contoh recording yang sudah saya buat kemarin. Kita akan masuk ke negara apa nih? Afrika Selatan ya, Ika ya? Ya Bu. Oke, baik. Kita ke Syamina waka oke, silakan. Mau ya, silakan dibuka. Selamat pagi pemirsa. Sekarang saya akan membawakan berita update terbaru dari Afrika Selatan. Mantap. Lanjut. Masa ya membawa berita cengengesan gitu. Baik, Saudara Ika, silakan. Bukan saudara ya, kalau pembawa reporter berita, silakan Ika. Terima kasih studio. Afrika Selatan menjadi penyumbang utama dalam penyebaran virus corona di benua Afrika tersebut. Kementerian Kesehatan Afrika Selatan mengkonfirmasi total kasus COVID-19 di negaranya telah melampaui 500.000 kasus. Hal tersebut terjadi setelah negara paling maju di benua Afrika itu mencatat tambahan 10.107 kasus COVID-19 secara harian. Ini membuat total kasus penyakit pernafasan. Ya, itu tadi sekilas tentang videonya ya. Mungkin kalau ingin tahu lebih detail, karena memang ini adalah lomba yang diminta untuk membuat video kurang dari 10 menit. Jadi saya harus mengakhirinya karena sudah hampir dari 10 menit. Oke, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata atau menyampaikan materinya. Jika ingin mengetahui lebih dalam tentang Padlet ataupun ingin sharing-sharing bersama saya, silahkan bisa menghubungi media sosial. Bisa tinggal cari saja Garmita Febriani, atau lewat via email tadi sudah ada mita.alfakiro@gmail.com. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.